Malu-maluin negaranya sendiri, Bahrain minta jatah di GBK. Jepang dan Korea ungkap Bahrain negara ruwet. Yap, timnas Indonesia akan kembali menatap laga yang berat karena akan menghadapi timnas Jepang di GBK dan nantinya akan dilanjutkan dengan pertandingan melawan timnas Arab Saudi di sana. Namun dengan melihat rintangan yang ada, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir menjelaskan dan menekankan kepada Coach Sintayong bahwa mendapatkan poin penuh di kandang sendiri adalah harga mati. Sebuah hal yang realistis karena kita akan didukung dengan kurang lebih 78.000 penonton. Dia akan menghadapi stadion di GBK Jakarta. Maka dari itu, mengingat level pertandingan timnas Jepang yang memiliki kualitas di atas kita, tentunya timnas Garuda sangat membutuhkan dukungan yang ekstra. Diketahui dengan akan hadirnya supporter timnas Jepang pada pertandingan away, mereka telah diinformasikan bahwa pasukan timnas Jepang kabarnya akan mendatangkan kurang lebih 4.500 supporter yang akan datang ke GBK. Jumlah yang cukup besar untuk tim tamu. Namun perlu kita ketahui juga bahwa masyarakat Korea yang ada di Indonesia akan juga hadir di stadion dan akan mendukung timnas Indonesia. Sesuatu yang pada akhir perhatian dari negara tak jelas yakni Bahrain, di mana negara tersebut selain terus meminta sympati yang ekstra kepada Indonesia, mereka juga meminta jatah supporter yang banyak untuk tim tamu. Lantas kami pun bingung bagaimana Bahrain yang meminta jatah sekian banyaknya, karena sedangkan Indonesia yang telah bermain di kandang mereka yang bernama Al-Watani, masyarakat atau Ultras Garuda yang menonton hanya diberi jatah 1.500 tiket, jumlah yang sangat sedikit sekali karena mengingat Ultras Garuda kan ada di mana-mana. Mereka menjadi satu untuk mendukung timnas Garuda. Apalagi hanya di Bahrain yang masih termasuk tim Timur Tengah karena masyarakat WNI banyak yang tinggal di sana dan gak dapat tiket karena tiket yang diberi jatah untuk fans Indonesia hanya seminim itu. Maka jelas tak cukup untuk masyarakat Indonesia. Hal yang membuat semuanya ikut jengkel dengan kelakuan Bahrain ini tak terlebih Korea dan Jepang, dan juga sepertinya tambah enak dengan kelakuan Bahrain. Lantas dari itu, yuk kita simak beritanya. Ya, seperti apa yang kita telah bicarakan tadi, untuk dukungan timnas Indonesia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Karena pada pertandingan nanti di Stadion GBK akan full merah putih. Dan dengan dukungan dari supporter tersebut akan menimbulkan rasa optimisme yang tinggi untuk bisa memenangkan laga melawan timnas Jepang. Meskipun dirasa sangat sulit. Tapi kan kita bermain di kandang sendiri, di sepak bola apapun bisa terjadi. Mengumpulkan poin meskipun mendapatkan hasil imbang melawan Jepang, kita mendapatkan 1 poin. Sebuah hasil yang akan membuat timnas Garuda semakin semangat pada laga saat melawan Arab Saudi yang kita bisa maksimalkan di kandang kita sendiri. Karena pada laga away kemarin kita kan berhasil mengimbangi raksasa Arab tersebut. Yang pastinya kami pun yakin bahwa timnas Indonesia akan bisa mengalahkan Arab Saudi di GBK nanti. Apalagi kita akan mendapatkan pemain keturunan grade A yang baru. Ragnar could have left it. Ragnar's second chance. And still Ragnar! Indonesia! A deflected strike. There might be a VAR intervention for earlier in the move, but for now. Thank you! Ya, dengan dukungan timnas Indonesia dari supporter yang diperkirakan akan pesat, kita juga berterima kasih kepada Korea Selatan dengan salah satu pengusaha yang memborong sekitar 2.000 tiket untuk warga Korea yang ada di Indonesia. Lantas dengan hal tersebut sudah pasti membuat hubungan Indonesia dan Korea menjadi lebih erat. Karena dilansir dari berbagai sumber yang ada, timnas Jepang akan mengirimkan sekitar 4.500 supporter untuk datang ke GBK dan mendukung timnas kebanggaannya bermain. Sesuatu yang nanti
nantinya akan menambah vibes-nya semakin ngeri karena ada dua sport terbaik Jepang dan Korea yang dimana kedua rival tersebut mempunyai rivalitas yang tinggi di dunia sepak bola. Sedangkan untuk fans timnas Indonesia sendiri jelas dapat dipastikan bahwa akan ada 74.000 supporter Indonesia yang akan meneriakkan nama kebangsaan Indonesia untuk mendukung timnas kebanggaan tanah air bermain. Play for you. We try to make you proud. Nobody believes in us, but we believe. We believe. Ya, melihat kabar akan fan Jepang yang akan datang ke GBK dengan sekian banyaknya, dan hal itu terdengar jelas di telinga negara-negara Timur Tengah yang termasuk negara ribet yakni Bahrain, di mana Bahrain tidak ada kapok-kapoknya dan tidak ada malu-malunya untuk meminta jatah tiket lebih banyak andai mereka berani datang ke GBK, sebab karena mereka melihat Jepang yang akan datang ke Indonesia dan membawa pasukannya sekitar 4.500 orang lebih, maka Bahrain pun meminta agar tiketnya juga ditambah. Meskipun dalam informasi dijelaskan bahwa negara Bahrain itu tetap untuk bermain di tempat yang netral atau tidak datang ke Indonesia, sesuatu yang kian membuat publik Korea dan Jepang menempatkan bareng dan dicap sebagai negara yang ribet. Karena kita tahu sendiri bagaimana kualitas barang yang permainan bolanya yang tak seberapa namun ribetnya itu loh yang minta ampun. Mungkin nih ya, karena presiden mereka yang berasal dari Bahrain, mereka bisa semena-mena melakukan hal yang aneh-aneh dan membuat jengkel negara lain dengan tingkah laku yang ia lakukan. Ya, di sisi lain melihat jadwal timnas Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang jatuh pada 15 November kala saat melawan Jepang dan 19 November kala saat melawan raksasa Arab Saudi, Coach Shin telah menargetkan dan akan memaksimalkan laga tersebut agar bisa mendapatkan poin. Termasuk kabarnya yang dikutip dari tv1news.com bahwasanya kepulangan STY ke Korea telah menemui legenda Korea yang dinilai mampu meredam Jepang. Karena tidak tahu pelatih Ho Jung-mo tidak pernah kalah pada saat melawan timnas Jepang. Disinyalir Coach Shin meminta masukan dengan dua laga yang ia akan mainkan di bulan November ini. Karena menurut Coach Shin Taeyong sendiri, timnas Jepang adalah tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Namun Coach Shin yakin bahwa mereka para pemain timnas Indonesia akan memberikan perlawanan yang maksimal pada laga tersebut. Selain itu, Coach Shin juga sangat optimis untuk bisa memenangkan laga melawan Arab Saudi. Meskipun itu, nilai juga sulit dan Coach Shin mengatakan, pada 15 November nanti, sekitar 2.000 orang Korea akan hadir untuk mendukung kami dalam pertandingan melawan Jepang. Bagi Indonesia, ini bukan pertandingan Korea Selatan, namun orang-orang Korea Selatan yang mendukung Indonesia akan membuat mereka terkejut. Jepang memang tim yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Tetapi saya tahu cara menghadapi mereka sejak saya masih aktif bermain. Kami akan mencoba bermain sebaik mungkin di kandang sendiri. Arab Saudi adalah tim yang layak bagi kami untuk mengincar kemenangan di kandang sendiri. Kami tahu karakteristik para pemain Arab Saudi. Saya rasa hal ini tidak akan banyak berubah meskipun mereka baru saja mengganti pelatih baru mereka. Ucap Shin Taeyong seperti yang dikutip dari net. Ya, dengan semua yang terjadi, kami berharap timnas Indonesia bisa membuat bangga para penonton serta supporter yang melihatnya di rumah dengan pemain maksimal yang akan nantinya diterapkan. Karena bagaimanapun, 3 poin adalah harga mati. Dan sejauh ini kita telah melihat dan mempelajari masalah dan memperbaikinya. Kami pun juga berharap bahwa Coach Shin akan menurunkan pemain terbaiknya pada saat bermain di GBK. Tak seperti blunder kemarin dengan memainkan pemain yang bukan menjadi starter murni. Oke.